Jadi dari mana nih Mbak? Dari kos aja sih Pak. Oh dari kos sini. Iya. Ini hari Senin ya? Nggak ada kuliah berarti Mbak? Iya, udah selesai Pak. Tinggal tugas terakhir tuh hari ini aja. Oh ini tugas terakhir, berarti Iya. habis ini udah nggak ada, mungkin nggak ada kelas lagi gitu. Nggak ada. Di sini libur Pak, mau pulang. Wah habis ini mau pulang. Iya. Asli mana Mbak? Kalau boleh tahu? Saya asli Sukoharjo aja sih Pak, tapi Sukoharjo yang udah deket Wonogiri, jadi ngekos ya. Oh Sukoharjo yang pojok sana ya. Hmm. Itu kira-kira kalau misal dari dulu berarti Mbak Latifah tuh ngekos di sini? Iya, dari semester 2 Pak. Dari semester 2. Itu kalau misal kira-kira sini apa daerah sini sampai rumahnya Mbak Latifah kita berapa menit? Kalau naik motor mungkin? Kalau lancar 45 menit. Kalau misal sore kan macet ya Pak, banyak yang pulang kerja, pulang sekolah gitu 1 jam. Kalau lancar 45 menit? Iya. Lumayan lama juga ya Mbak ya? Iya Pak. Itu berarti kota ke sana lagi berarti? Desa Pak. Oh berarti itu tapi ngelewatin kota Sukoharjo ya? Iya. Berarti di sini ngekos ya, ngekos sama. Iya, kebetulan kosnya tuh kontrakan sih Pak sebenarnya, sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Teman-teman satu prodi atau? Bukan, dari prodi lain. Oh dari prodi lain. Jadi Iya. Mbak Latifah punya teman prodi lain banyak ya? Nggak ada teman satu prodi juga atau? Nggak ada Pak. Nggak ada malah. Nggak ada. Berarti semuanya itu dari luar prodi ya? Iya. Keren. Terus mungkin sebelumnya ini saya ada namanya inform consent, itu kayak surat persetujuan. Nanti Mbak Latifah bisa buat mengisi ini. Silakan dibaca dulu, nanti kalau ada yang tidak paham bisa dilanjutkan. Ini surat persetujuan gitu nih Pak. Ini diisi di tanda tangan ya Pak? Iya. Sudah Pak. Ini juga ada presensi daftar kehadiran konseling. Itu seperti mungkin dokumentasi kita, kayak Mbak Latifah kesini di hari apa, di jam berapa, itu kita catat. Mungkin kalau misal Mbak Latifah nanti ingin datang lagi, nanti di bawahnya kita isi lagi. Jadi nanti kita kayak rekap Mbak Latifah kemarin berapa kali, seperti itu, gimana progresnya kayak. Sudah Pak. Terima kasih Mbak Latifah. Sebelumnya saya apresiasi Mbak Latifah sudah mau hadir di sini secara sukarela. Terus Mbak Latifah juga mungkin tidak ada paksaan kan Mbak datang ke sini. Mbak Latifah benar ingin mungkin bercerita. Sebelumnya saya tekankan dulu, ketika Mbak Latifah cerita itu, cerita Mbak Latifah itu tidak akan sampai kemana-mana, bahkan sampai keluar maupun seluruh sekali. Karena di sini saya menjaga sekali kerahasiaan dari cerita Mbak Latifah tadi. Terus mungkin saya bakal sebisa mungkin menjaga agar tidak ada orang lain yang tahu tentang cerita Mbak Latifah, dan kalaupun ada orang lain yang perlu tahu itu atas persetujuan dari Mbak Latifah. Mungkin Mbak Latifah ingin bercerita tentang apa? Saya tuh selama 1 semester ini nggak cuma 1 semester sih Pak, jadi saya semester awal itu sampai sekarang, sampai udah akhir semester 3 ini, saya tuh kayak suka banget
beberapa tugas yang telat udah ngelewatin deadline. Terus juga saya tuh kalau ngerjain pasti udah mepet deadline beberapa jam sebelum deadline, kalau nggak sehari sebelum deadline. Nggak pernah yang ngerjain tuh habis seminggu sebelum deadline, kalau nggak 5 hari atau enggak 4 hari sebelum deadline, itu nggak pernah. Jadi mesti saya tuh nunda-nunda terus kalau misal mau ngerjain tugas. Jadi Mbak Latifah ini mungkin permasalahannya Mbak Latifah sering sekali menunda-nunda pekerjaan rumah ya, kayak seperti tugas-tugas kuliah kayak gitu. Mbak Latifah juga jarang untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu, mungkin hampir 1 minggu sebelum deadline, mungkin beberapa hari sebelum deadline. Itu berarti Mbak Latifah kalau misalnya ngerjain itu pasti mepet deadline. Pasti Pak. Jadi paling pernah sehari sebelum deadline udah dikumpulin itu paling cuman 1-2 tugas doang. Selain itu paling ya beberapa jam sebelum itu baru ngumpulin, 1 jam atau 2 jam sebelum deadline baru ngumpulin. Kalau enggak ya semester ini sih Pak yang paling parah tuh ada yang beberapa udah ngelewatin deadline gitu. Jadi sebelumnya semester sebelumnya itu Mbak Latifah selalu mepet deadline, dan lebih parahnya lagi di semester ini tuh Mbak Latifah ada beberapa tugas yang udah kelewat deadline baru mengumpulkan. Iya. Itu biasanya Mbak Latifah tuh kalau misal menunda-nunda tugas tuh Mbak Latifah ada kesibukan apa kalau gitu? Kalau semester ini sih Pak saya ngajar les, terus kadang kalau weekend tuh ada acara gitu, ada organisasi atau di komunitas yang saya ikutin. Dan kadang tuh kayak ngerasa udah pulang kuliah, tahu nih ada tugas, tapi kayak ngerasa bentar lah, masih capek, besok aja lah, nanti aja lah gitu. Oke. Nah itu tadi kan Mbak Latifah bilang kayak kesibukan Mbak Latifah tuh ngajar les. Itu ngajar les apa gitu? Ngajar les SD Pak. Jadi mata pelajaran SD itu? Iya, semuanya gitu. Terus Mbak Latifah juga join organisasi sama komunitas juga ya? Iya. Itu organisasi apa kalau boleh tahu? Organisasi SKI Pak. Oh itu kayak yang organisasi mahasiswa Islam kampus itu ya? Iya. Itu biasanya tuh padat nggak sih Mbak jadwalnya dari mungkin SKI itu kayak pasti selalu ada program gitu. Kalau SKI sih sebenarnya nggak terlalu padat ya Pak ya. Cuman karena saya juga ikut komunitas di luar, jadi kayak kadang tabrakan, terus juga lebih padat lah gitu. Jadi Mbak Latifah juga malah join komunitas yang itu di luar kampus. Iya. Tapi itu bukan kayak organisasi kampus atau KMI itu bukan ya? Bukan. Itu juga joinnya itu sama teman-teman kontrakan juga ada yang ikut juga. Iya, kebetulan teman-teman kontrakan tuh ya teman-teman dari komunitas itu. Oh, jadi Mbak Latifah kenal teman-teman yang di kontrakan itu karena sama-sama join komunitas itu ya Pak? Iya. Komunitasnya juga sama tentang kayak mahasiswa Islam itu? Iya. Terus mungkin kayak setelah Mbak Latifah cerita nih, apa sih yang diinginkan oleh Mbak Latifah sebenarnya? Saya tuh pengen nanti di semester selanjutnya saya tuh udah nggak lagi nunda-nunda tugas kayak gitu Pak. Jadi ya ada perbaikan lah dari semester sebelumnya gitu. Jadi Mbak Latifah pengen di semester selanjutnya itu Mbak Latifah nggak menunda-nunda pekerjaan, dan mungkin Mbak Latifah tetap tahu skala prioritasnya yang mana. Mbak Latifah memprioritaskan tugas-tugas kuliah dulu daripada mungkin organisasi dan komunitas seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih Mbak Latifah nih selama ini tuh apa sih yang menjadi prioritas dari Mbak Latifah? Kalau bicara tentang prioritas ya Pak, sebenarnya kayak saya memprioritaskan pertama ya dari kuliah, habis itu nanti
tanggung jawab yang jadi tugas saya, ya udah saya kerjain, selesai ya udah selesai gitu. Kalau di komunitas ya, kalau komunitas itu kan di sini ada kayak halaqah mingguan gitu kan Pak. Jadi saya ya setelah kalau misal tugas-tugas kuliah itu udah, baru nanti saya ke amanah-amanah yang ada di komunitas itu. Oke, nanti mungkin kan sebelum ini kan Mbak Latifah itu yang menjadi prioritas Mbak Latifah. Terus mungkin setelah Mbak Latifah cerita tadi itu, apakah Mbak Latifah yang kayak mengubah seperti skala prioritas yang penting itu yang mana? Mbak Latifah lebih memilih komunitas atau organisasi, atau Mbak Latifah lebih memilih tugasnya Mbak Latifah? Sebenarnya ya kuliah itu tetap harus jadi prioritas sih Pak. Soalnya kan kuliah juga ya menyangkut tentang pendidikan kita juga, ya kan kuliah juga nggak gratis gitu Pak. Jadi kita udah mengeluarkan biaya tapi kitanya nggak serius di situ, jadi kan nanti malah sia-sia gitu. Jadi tetap aja kuliah itu tetap jadi prioritas pertama. Terus yang ya tetap sih Pak, sebenarnya kalau bicara tentang prioritas tuh yang kedua tetap saya nanti tetap di komunitas itu. Di semester depan saya udah nggak ikut SKE, jadi mungkin lebih fokus ke kedua itu, antara komunitas dan tugas Mbak Latifah. iya. Mungkin kalau boleh tahu nih Mbak Latifah bisa ceritakan kayak seperti rutinitas Mbak Latifah sebelum mengerjakan tugas, kayak misal kan Mbak Latifah sebelumnya kayak sering banget kan nunda tugas gitu. Apa sih yang Mbak Latifah lakuin terus bisa menimbulkan Mbak Latifah tuh ada rasa malas, terus ada rasa udah nanti juga jelas kerjainnya. Mungkin ada kegiatan lain tuh apa Mbak Latifah kalau belum? Ini kegiatan sebelum ngerjain apa kegiatan selama sehari Pak? Sebelum mengerjakan tugas. Sebelum ngerjain tugas, saya tuh kadang ngerjain tugas kalau kalau inget deadline baru ngerjain gitu. Jadi kegiatan sebelumnya ya di hari-hari sebelumnya ya Pak ya, itu ya saya sebenarnya ya cuman ya kuliah, habis kuliah nanti pulang beres, habis itu ngajar les. Habis ngajar les sebenarnya udah kosong Pak, kayak sebenarnya udah bisa, waktu itu udah bisa digunain buat ngerjain tugas. Tapi saya tuh kadang kalau pulang ngelesin gitu ya, kayak udah ngerasa udah capek, bentar lah istirahat bentar gitu, scrolling gitu, pegang HP udah kan scrolling. Kalau udah scrolling tuh kayak udah sampai di situ aja. Habis scrolling kayak udah ngantuk, ya udah tugasnya besok aja lah, besok masih ada waktu, kayaknya besok ada waktu luang deh nanti di tengah-tengah di antara dua kelas gitu ada kosong gitu, ya udah besok aja lah. Tapi besoknya juga kayak ternyata ada urusan yang harus diurus gitu. Ada misal kalau tugas individu saya lebih ke kayak nggak apa-apa lah, itu mah kan tanggung jawab aku sendiri. Kalau tugas kelompok tuh saya bisa kayak ini buat kelompok nih, aku harus bisa ngerjain tepat waktu gitu. Tapi kalau individu kayak bentar orang itu tuh juga cuma tanggung jawabku, nggak menyangkut orang lain gitu Pak. Jadi nggak ada yang dikorbankan dari orang lain gitu. Oke, jadi mungkin tadi alasannya udah keluar kayak Mbak Latifah kalau misalnya tugas kelompok tuh Mbak Latifah bisa tidak menunda-nunda karena Mbak Latifah merasa itu tanggung jawab Mbak Latifah ke teman-teman Mbak Latifah juga. Iya. Tapi kalau misal tugas individu tuh Mbak Latifah kayak yaudah kayak udah bebas aja, orang ini tugasku, kalau mau nilainya jelek juga nilai tuh nggak menyangkut nilai teman-teman Mbak Latifah tuh nggak mungkin turun, nggak mungkin ini, mungkin nilai Mbak Latifah juga. Itu yang bikin Mbak Latifah tuh kayak yaudah kayak menggampangkan buat nanti aja lah ngerjainnya kayak gitu. Iya. Dan itu setiap hari kayak Mbak Latifah ya cuma seperti itu doang, kayak pulang kuliah, terus habis itu ngajar les, terus habis itu balik lagi, terus udah ngerasa capek kayak itu istirahat dulu bentar lah, scrolling
mungkin scrolling IG atau TikTok, kayak buka medsos kayak gitu. Jadi terus mungkin ya namanya Malaysia kan ya Mbak, itu pasti kan juga ikut terbawa suasana kayak ngeliat sekali buka sosmed tuh kayak susah buat berhenti, nanti berhentinya juga pas ngantuk kayak gitu. Nanti kalau udah ngantuk Mbak Latifah nggak bisa buat kerjaan tugas kayak udah merasa ngantuk, besok aja lah, terus besok kayaknya ada urusan, besoknya lagi seperti itu, terus baru mepet deadline itu. Gimana tuh kalau misal Mbak Latifah kan tadi kan kayak sebelum-sebelumnya kan kayak kalau menunda-nunda, terus habis itu besoknya aja lah, terus ternyata besok ada urusan kayak gitu. Itu kalau misal ada mungkin ada urusan atau ada kepentingan nih pas waktu Mbak Latifah mepet deadline, terus Mbak Latifah belum kerjakan tugas itu gimana Mbak Latifah? Kan sebelumnya kan Mbak Latifah mungkin kayak pas mepet deadline itu Mbak Latifah ada waktu luang kayak gitu. Kalau misal pas mepet deadline Mbak Latifah ada kepentingan mungkin itu Mbak Latifah udah tahu kepentingan dari jauh-jauh itu, apakah Mbak Latifah mengerjakannya sebelum kepentingan itu atau kadang sih ini Pak apa namanya, kan biasa deadline malam ya Pak ya, jadi kadang tuh saya malam kan pulang, kadang-kadang kalau udah kan kebanyakan tugas tuh deadline-nya di hari ya deket-deket apa namanya weekend, kalau nggak di weekend gitu. Nah itu kan biasanya saya pulang gitu. Nah sebenarnya saya udah tahu nih saya mau pulang gitu, terus nanti biasanya kalau di rumah kayak udah ngurusin rumah nih gitu, udah susah lah buat fokus menugas doang gitu, harus ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Nah itu biasanya kayak saya ya biasanya kerjain dikit gitu, kerjain dikit, terus ya makanya itu Pak kadang tuh karena udah di kuliah terus pulang ke rumah perjalanan udah lama, jadi udah ya lebih capek lah daripada kalau pulangnya ke kos gitu. Terus di rumah udah apa namanya harus kayak beberes rumah gitu. Nah jadi kadang saya ya harus ngerjain sebisanya, terus baru dikerjain besok paginya gitu. Kayak kadang lewatin deadline gitu. Kalau enggak ya saya begadang gitu. Kadang juga begadang pun juga nggak selesai ternyata gitu. jadi kalau misal pas di hari mungkin mepet deadline-nya itu Mbak Latifah dan kepentingan itu kadang Mbak Latifah nyicil dulu, habis itu dilanjutkan paginya dari itu. Berarti itu ngelewatin deadline ya Mbak itu? Ya sebagian kayak ngelewatin deadline, sebagian bisa sampai ya saya begadang bisa selesai gitu. Tapi ya kalau tugasnya emang kompleks banget tuh nggak selesai sih. Berarti misal begadang tuh berarti sampai jam berapa atau sampai pagi juga? Kalau sampai pagi saya nggak bisa, makanya nggak selesai. Soalnya sayanya pasti nggak kuat. Biasanya sampai jam 12, jam 1 itu kayak saya udah ngantuk banget, udah berat banget. Kalau nggak jam 11 itu kalau udah capek banget udah nggak kuat, jadi ya udah saya tidur gitu, nggak bisa nahan ngantuk. Terus kan tadi Mbak Latifah kayak pas setelah pulang les sampai itu Mbak Latifah lebih memilih buat kayak rebahan sambil scrolling itu, apa sih yang Mbak Latifah rasakan sama didapat kayak gitu ketika Mbak Latifah tuh memilih aku rebahan dulu aja lah, scrolling dulu aja daripada ngerjain tugas. Sebenarnya saya tuh pas scroll ini juga kayak mikir saya tuh ada tugas, tapi kayak nggak bisa lepas dari HP gitu Pak. Saya tuh ada tugas, harus ngerjain tugas, tapi nanti lepasnya pas udah 1 jam, udah 1,5 jam kayak gitu. Nggak bisa yang sebentar, bentar, terus nanti 15 menit ada tugas, harus kerjain tugas nih. Pasti nanti ada kebablasan lah, paling cepat ya setengah jam gitu, 1 jam gitu. Nah nanti habis itu ya makanya saya pas udah naruh HP, udah habis itu pegang laptop ngerjain tugas tuh kayak kenapa nggak dari tadi ngerjainnya, kayak gitu, kayak ngerasa nyesel gitu. Oke, paham. Jadi Mbak Latifah tuh sebenarnya juga pas lagi scrolling lagi rebahan tuh Mbak Latifah sadar akan tugas Mbak Latifah sebenarnya. Iya. Tapi ya karena sulit lepas dari HP itu jadi kayak mungkin Mbak Latifah masih setengah-setengah ini mau
lanjut tugas atau lanjut scrolling ya ini ya kayak gitu. Terus nanti setelah selesai scrolling, Mbak Latifah pegang laptop, Mbak Latifah kayak merasa ada penyesalan di terakhirnya, kayak kenapa sih nggak aku pegang dari tadi laptopnya kayak gitu. Iya. Itu kayak Mbak Latifah itu kayak setiap hari berarti ngerasain kayak gitu. Setiap ada tugas. Iya, setiap ada tugas kayak gitu. Hampir setiap ada tugas. Terus mungkin kan tadi kan Mbak Latifah sering banget ya buat menunda-nunda itu. Terus apakah kebiasaan menunda-nunda itu kebiasaan menunda-nunda Mbak Latifah itu kayak membantu Mbak Latifah mencapai tujuan akademiknya Mbak Latifah? Sebenarnya enggak sih Pak, harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak ya sadar diri gitu kalau mau tugasnya itu maksimal dikerjain, nggak asal-asalan, nggak asal numpuk lah istilahnya. Ya harusnya time manajemennya bisa diperbaiki. Terus mungkin kalau boleh tahu kayak dampaknya apa sih terhadap hasil tugasnya atau perasaan Mbak Latifah setelah itu? Kalau hasil sih pasti nggak maksimal ya Pak ya. Dan kalau kayak kadang kalau udah buntu kayak ya misalnya kayak aja gitu kayak udah jadi aja lah, kayak udah buntu banget nih karena udah mepet deadline, terus ya udah nggak bisa mikir lagi. Harusnya kan kalau misal kita pakai AI kan harus diparafrase ya Pak ya. Kadang tuh kayak udah orang belum mepet deadline nih kayak wis lah, yang penting aku ngumpulin kayak gitu. Oh, jadi Mbak Latifah itu kadang kalau udah membaca teknik itu kayak pikirannya kayak udah buntu aja ya Mbak ya. Jadi kayak mungkin buat merancang ini aku ngerjainnya dari mana ini kayak susah banget mungkin ya. Iya. Jadi terus jalan satu-satunya tadi ya pakai AI tadi ya Mbak. Iya. Nah itu mungkin kalau menurut kayak perilaku apa sih yang menurut Mbak Latifah itu perlu diubah agar hasil tugasnya itu bisa maksimal? Dari waktu sih saya kayaknya lebih ke time management sih Pak. Mungkin ya kalau misal malam itu udah pasti kamu tuh ngerasa capek, ya harusnya kamu ngerjain tugasnya jangan di malam hari. Kayak mungkin pagi, kalau enggak siang, kalau nggak ada kelas, kalau nggak ya di antara dua kelas lah, itu ada waktu kosong ya dimanfaatin buat tugas. Jangan waktu kosong scrolling lagi, kalau nggak ngobrol sama teman, kalau nggak ya main-main sama teman gitu. Kayak tadi Mbak Latifah udah mungkin sudah tahu mengapa Mbak Latifah menunda pekerjaan Mbak Latifah, terus dampaknya apa, seperti itu apa yang dirasakan Mbak Latifah. Kan saya di sini sebagai orang yang membantu Mbak Latifah. Jadi di sini saya ingin membantu Mbak Latifah untuk membuat seperti planning atau rencana supaya Mbak Latifah itu mungkin biar nanti hal yang dilakukan Mbak Latifah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Mbak Latifah. Kayak mungkin saya ingin bertanya dulu ke Mbak Latifah, mungkin aktivitas apa yang menurut Mbak Latifah itu realistis dilakukan minggu ini agar tugas itu tidak tertunda. Kan misalnya kan Mbak Latifah udah selesai ya tugas ya, kayak misal nanti di kedepannya mungkin di hari pertama masuk kuliah itu minggu pertama itu apa yang dilakukan. Kan pasti di minggu pertama tuh biasanya kan langsung dikasih tugas ya Mbak biasanya. Itu kayak apa sih yang dilakukan Mbak Latifah di minggu-minggu itu? Apakah Mbak Latifah kayak mengerjakan tugas lebih awal, atau Mbak Latifah menampung dulu tugasnya dikerjakan di minggu berikutnya seperti itu? Sebenarnya kalau tugas numpuk itu kan karena sebelumnya ditunda ya Pak ya. Jadi mungkin harusnya pas dari awal kuliah, kalau tugas pertama ada dia langsung dikerjain, biar nanti kalau ada tugas kedua bisa langsung ngerjain tugas kedua, nggak lagi masih ngerjain di tugas pertama kayak gitu. Dan apa ya tadi? Jadi aku sampai dulu ngomong
nggak tidur pagi habis subuh gitu, biar nanti habis subuh tuh bisa dimanfaatin buat ngerjain tugas itu. Jadi kan Mbak Latifah bilang kayak Mbak Latifah ingin mengerjakan tugas itu setelah diberikannya itu. Terus setelah diberikannya itu kayak mungkin kapan, atau habis pulang kuliah, atau habis tadi kan Mbak Latifah ada kegiatan ngajar les ya, atau habis ngajar les. Mungkin kalau misal kelasnya nggak sampai sore, saya bisa ngerjain di sore hari sebelum ngajar les. Habis itu ngajar les, mungkin kalau belum selesai baru dikerjain setelah nanti pulang ngajar les. Jadi Mbak Latifah setelah pulang kuliah itu Mbak Latifah kan kalau misal kelas nggak sampai sore, misal sampai siang seperti itu, Mbak Latifah bisa ngerjain sore hari gitu. Terus mungkin sebelum Mbak Latifah ngerjain tugas itu, Mbak Latifah pengen ngapain setelah pulang kuliah? Mungkin saya ya paling beres sebentar. Kayak saya harus ngasih alarm sih Pak. Jadi Mbak Latifah kayak nanti bikin alarm buat pengingat Mbak Latifah, oh jam sekian saya harus ngerjain tugas, jam sekian harus harus berberes, jam sekian saya harus berangkat ngajar les. Karena kan Mbak Latifah kegiatannya nggak cuma kuliah aja ya Mbak, di sini Mbak Latifah juga ngajar les. Terus saya ingin tanya kayak seberapa yakin sih dari skala 1 sampai 10 itu Mbak Latifah bisa menjalankan rencana ini? Mungkin karena belum saya lakukan ya Pak, jadi mungkin saya belum yakin banget. Mungkin 7. Berarti angka 7 itu udah menunjukkan bahwa Mbak Latifah itu udah sebenarnya yakin buat bisa melaksanakan rencananya Mbak Latifah ini. Terus misalnya nih Mbak Latifah tadi kan mengerjakan tugas tugas tadi kan setelah pulang kuliah, tapi setelah pulang kuliah itu Mbak Latifah kayak berberes dulu, nggak langsung pulang kuliah Mbak Latifah ngerjain tugas gitu. Nah itu Mbak Latifah tuh misal mengerjakan tugas setelah berberes itu apakah bisa Mbak Latifah ukur sendiri kayak bakal selesai nggak ya? Kan otomatis Mbak Latifah juga ada kegiatan lain kan setelah itu, mungkin ngajar les atau apa gitu. Itu Mbak Latifah apakah bisa nggak ya selesai di mungkin di rencananya Mbak Latifah itu? Apakah Mbak Latifah ada rencana lain kalau rencana Mbak Latifah itu misal tugasnya belum selesai atau gimana? Mungkin untuk mengantisipasi apa ya dalam time management itu tadi, mungkin habis dikasih tugas ya dilihat dulu ini tugasnya kira-kira butuh waktu banyak enggak. Misal tugasnya itu kompleks gitu, butuh jawaban yang banyak, mungkin saya ngasih waktu nggak cuma pas pulang kuliah aja, mungkin kemarin harinya saya ngasih waktu buat ngerjain tugas itu. Dan mungkin kalau belum selesai ya di pagi harinya itu harus kerjain, nggak boleh tidur. Jadi Mbak Latifah kayak, jadi rencananya Mbak Latifah ini bukan cuma pulang kuliah aja ya Mbak. Ya. Mungkin setelah pulang ngajar les itu Mbak Latifah juga menekankan bahwa saya juga harus mengerjakan tugas di jam itu, dan di pagi setelah sholat subuh itu Mbak Latifah juga menginginkan bahwa Mbak Latifah nggak pengen tidur setelah sholat subuh, tapi Mbak Latifah pengen memanfaatkan waktu itu buat menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Terus mungkin rencana ini tuh bisa Mbak Latifah mulai kapan? Mungkin habis nanti libur saya hari, sebenarnya besok udah libur, udah nggak ada kegiatan di kampus. Mungkin mulai dari besok saya nggak boleh tidur habis subuh, untuk membiasakan apa namanya ya di subuh nggak tidur dulu. Terus nanti kalau selama 30 hari ini saya bisa nggak tidur pagi, ini saya
setelah masuk Mbak Latifah setelah dapat tugas pertama Mbak Latifah langsung sebisa mungkin mengerjakan tugas di hari yang sama setelah diberikan tugasnya. Kayak sekarang kan saya ingin menjelaskan ini rencana itu yang mengatur Mbak Latifah, yang menjalankan Mbak Latifah. Saya cuma hanya membantu Mbak Latifah untuk membuat rencana ini saja. Selebihnya ketika ada di lapangan, ketika ada di mungkin kehidupannya Mbak Latifah itu Mbak Latifah sendiri yang bisa mengatur, Mbak Latifah sendiri yang menjalankan. Jadi sebisa mungkin Mbak Latifah harus ada konsekuensinya sama apa rencana Mbak Latifah. Kalau misal Mbak Latifah nggak bisa ibaratnya nggak bisa menjalankan ini dengan baik, Mbak Latifah bakal balik lagi ke kebiasaan Mbak Latifah waktu saat ini dan sebelumnya. Karena Mbak Latifah tadi kan Mbak Latifah yakin untuk menjalankan rencana ini. Terus kalau boleh tahu apakah Mbak Latifah itu yakin juga bahwa rencana ini itu Mbak Latifah bakal bakal mengubah hidup Mbak Latifah nggak cuma hanya di 1 bulan 2 bulan saja, tapi Mbak Latifah tetap konsisten di bulan-bulan berikutnya. Karena belum mulai mungkin belum terlalu yakin sih Pak. Mungkin nanti kalau misalnya saya udah mencoba 30 hari bisa tuh nggak tutup lagi, saya bisa yakin untuk kedepannya tuh saya lebih produktif lagi. Jadi nanti waktu saya tuh nggak cuma kuliah tugas kayak gitu. Nanti kalau misal tugasnya udah selesai, ada waktu kosong, udah nggak ada tugas, nanti saya bisa ngerjain hal-hal yang lain positif. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan juga kalau misal saya hanya membantu. Jadi nanti mungkin rencana ini tuh Mbak Latifah yang menjalankan mungkin selama mungkin sebulan. Mungkin kan nanti setelah Mbak Latifah masuk kuliah aja ya, nanti setelah Mbak Latifah masuk kuliah itu selama 1 bulan itu Mbak Latifah tuh kayak melihat perubahan perilaku Mbak Latifah tentang rencana Mbak Latifah. Terus nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, kayak nanti membahas dan mengevaluasi rencana dari Mbak Latifah itu. Nah ini nanti saya ingin bertanya, jika misal suatu hari itu rencana Mbak Latifah itu nggak berjalan, untuk apa yang akan dilakukan Mbak Latifah kayak agar tetap kembali ke tujuan awalnya Mbak Latifah? Saya harusnya kasih punishment ke diri sendiri sih Pak. Mungkin ngasih punishment ya kalau misal kamu nih lupa kamu kan saya suka ini apa ya kayak belanja online. Ya kalau misal kamu nih nggak lagi bisa ngatur waktu, berarti ya punishmentnya saya nggak bisa belanja online. Jadi Mbak Latifah kayak memberikan punishment ke diri sendiri juga rencana Mbak Latifah itu mungkin gagal di tengah jalan, itu biar Mbak Latifah tetap fokus dan bisa kembali ke tujuan awal. Jadi mungkin karena sesi konseling kali ini sudah hampir selesai, mungkin sesi konseling kali ini kita cukupkan. Mbak Latifah juga sudah merencanakan rencana dari Mbak Latifah itu dan nanti di bulan-bulan pertama Mbak Latifah masuk kuliah, nanti Mbak Latifah bisa mungkin kalau Mbak Latifah lupa, Mbak Latifah bisa mencatat nanti, terus di sebulan bulan berikutnya Mbak Latifah bisa catatan kembali, kita terus mungkin berdiskusi, kita mengadakan evaluasi apa yang kurang dari rencana Mbak Latifah. Terus kita juga berkomitmen di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Latifah karena Mbak Latifah sudah sukarela datang ke sini bercerita, terus mungkin Mbak Latifah kayak mengeluarkan isi cerita Mbak Latifah yang sebelumnya kayak mungkin Mbak Latifah nggak gimana ya, kayak mungkin Mbak Latifah tuh perasaannya nggak tenang karena selalu tidak ada deadline. Terima kasih Mbak Latifah.
mungkin Mbak Latifah bisa lihat di jalan, kalau saya pakai mantel dan pelan-pelan aja karena mungkin jalannya lucu. Boleh saya antar ke depan? Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama.